Halo sahabat fisika, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video sebelumnya, kakak telah membahas tentang cara menggunakan persamaan gelombang. Dan kakak udah ngasih cara dan ngasih beberapa soal dari persamaan gelombang. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutin nih ya soal yang kemarin yang belum dibahas ya. Jadi soalnya tuh kalau nggak salah kayak gini ya. Diberikan sebuah persamaan gelombang di mana Y sama dengan 2 sin dalam kurung 2 VT min Vx dengan T dalam detik, Y dan X dalam meter. Nah, pertanyaannya adalah pada X sama dengan 1 meter, apakah sefase? Gitu ya. Ini pertanyaannya udah nyampe I. Berarti soal A sampai H-nya udah dibahas di video sebelumnya ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan apakah ini soalnya sefase atau enggak, kalian harus tahu dulu nih definisi dari sefase itu apa. Fase itu adalah satu kondisi di mana partikel telah menempuh jarak sebesar satu gelombang dalam bilangan bulat. Nah, maksudnya itu adalah jadi ketika partikel sudah melewati satu gelombang atau di gelombang kedua atau di gelombang ketiga, itu kita anggap bahwa gelombang itu sefase. Tapi ketika gelombang itu baru menempuh jarak setengah, 3/2, 5/4 gelombang, itu bukan sefase. Gitu ya. Sampai sini masih udah nyambung ya definisi dari sefase. Nah, untuk mencari persamaan beda fase, kalian bisa menggunakan persamaan delta X sama dengan lambda. Nah, ini namanya fase ya. Di mana ya delta X berarti yang ini ya, jarak yang ditempuh partikel. Nah, di sini udah dibilang nih, si partikel itu sudah menempuh jarak 1 meter. Cuma permasalahannya kalian belum tahu nih nilai gelombangnya berapa. Nah, karena kalian belum tahu nilai gelombang ya, cari dulu deh nilai gelombangnya pakai persamaan ini ya. Udah dibahas ya di video sebelumnya ya. Kalau ini yang V ini adalah nilai dari K ya. Jadi kan nanti K sama dengan 2V per lambda, lambda sama dengan 2V dibagi K. Nah, K-nya itu mempunyai nilai V. Dapat dari mana? Dari sini. Kenapa bisa dapat nih? Nonton di video sebelumnya. Gitu ya. Nah, kalian udah dapat nih K-nya sama dengan 2 meter, maka akan kalian dapatkan fasenya itu adalah setengah. Ya. Nah, berarti kalau setengah itu nggak beda fase ya. Nah, untuk kalian, jadi kalian tahu nih kalau fasenya itu pada jarak X sama dengan 1 meter, gelombangnya itu nggak sefase. Gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian memahaminya, ini ada catatan kecil nih. Ketika fasenya kurang dari 1, maka benda tidak sefase. Ketika fasenya sama dengan 1, 2, 3 dalam bilangan gelombang dan seterusnya, maka gelombangnya sefase. Kayak tadi ya, gelombang ke-1, gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, itu namanya sefase. Kalau seandainya fasenya itu lebih dari 1, tapi kelipatannya desimal, ambil nilai komanya untuk menentukan nilai fase. Gitu ya. Misalnya nih, kalian dalam perhitungan dapat fasenya itu 3/2 atau 1,5 gelombang. Nanti kalian ambil aja fasenya itu adalah setengah. Kenapa? Kalian ambil bilangan bulatnya. 3/2 itu kan sama dengan 1,5 gelombang. Kalian ambil satunya, sisa komanya. Maka akan kalian dapatkan kalau fasenya itu adalah setengah. Ya, sampai sini masih gampang ya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, di video kali ini sebenarnya kakak mau bahas tentang gelombang stasioner. Ya, apa sih gelombang stasioner itu? Gelombang stasioner adalah gelombang yang koheren dengan arah rambat yang saling berlawanan bertemu pada satu titik, gitu ya. Secara nggak langsung sih intinya gelombang pantul gitu ya. Secara gamblangnya. Nah, gelombang pantul itu nanti atau gelombang stasioner akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang stasioner terikat, yang kedua tertutup. Nah, kakak akan bahas yang gelombang stasioner terikat dulu. Ketika kalian mencari persamaan gelombang stasioner terikat, kalian akan menggunakan persamaan ini. YP sama dengan 2A sin KX cos WT. Nah, kenapa nih kakak itemin? Nah, ini bakal menjadi patokan nih. Kalau gelombang ini terikat. Ya, kalau KX-nya ini milik sin, pasti terikat. Tapi kalau misalnya KX-nya ini milik cos, dia bakal jadi gelombang stasioner bebas. Gitu ya. Nah, gambarnya kurang lebih kayak gini nih. Jadi ada orang mainin gelombang, ketika ada sebuah dinding, ada sebuah tiang, nanti dipantulin lagi gelombangnya. Nah, ketika dipantulin, titik ini tuh nggak goyang-goyang. Nah, makanya disebut dengan ujung terikat.
Nah, untuk menentukan persamaan, nanti kalau ada soal ya kalian pakai persamaan yang ini untuk mengerjakannya. Nah, terus nanti kalian lihat lagi nih. Di gambar ini kan ada titik yang ketemu nih. Nah, ini nanti kita anggap sebagai simpul. Tempat-tempat gelombang yang tidak bergetar. Nah, ketika gelombangnya bergerak, nanti ini ada satu titik nih. Nah, ada titik-titik di mana gelombang ini saling ketemu nih. Nah, ini kita anggap sebagai simpul. Karena dia berada pada titik 0, ya, pada koordinat sumbu Y, nah kita anggap dia nggak bergetar, gitu ya. Nah, ini namanya simpul. Ini simpul pertama dari sini ya. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, keenam dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini kalian tahu nih, kalau jarak antar simpul itu sama dengan berapa nih? Nah, dari sini ke sini setengah gelombang ya. Setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang. Nanti kalian dapat jarak simpul dari ujung terikat, kalian bisa pakai persamaan ini ya. X itu sama dengan N kurang 1 dalam kurung dikali setengah kali lambda, gitu ya. Di mana X itu adalah jarak simpul dari ujung terikat dan N itu adalah simpul ke berapa ya. Simpul ke 1 kah, kedua, ketiga atau seterusnya. Kalau lambda ya tahu lah ya, panjang gelombang. Nah, terus habis ada simpul, nanti kalian tahu juga nih ada namanya perut. Perut itu adalah tempat-tempat yang bergetar dengan amplitudo maksimum. Nah, maksudnya gimana? Ya cari aja yang paling buncit gitu ya. Nah, ini namanya perut nih, yang paling buncit nih. Ini perut, ini perut, ini perut, ini perut. Nah, jarak perut pertama ke tiang, anggapnya ini tiang ya, itu sama aja kayak seperempat gelombang. Ya. Terus jarak perut satu ke perut yang kedua, ini sama aja kayak setengah gelombang. Ya. Ini kan seperempat. Terus ini juga seperempat gelombang nih. Seperempat tambah seperempat sama dengan setengah gelombang. Gitu ya. Terus dari sini ke sini juga sama nih. Ini ke sini kan juga seperempat gelombang. Setengah gelombang ya. Ini seperempat tambah seperempat jadinya setengah gelombang. Ya, sampai sini masih gampang ya. Nanti untuk mencari jarak perut dari ujung terikat, kalian bisa menggunakan persamaan ini. X sama dengan 2N-1 dikali seperempat lambda. Ya, sampai sini masih gampang ya. X-nya itu adalah jarak perut dan dari ujung terikat, dan N itu adalah perut ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, sampai sini masih gampang ya. Nah, untuk memudahkan kalian memahaminya, kalian bisa lihat contoh soal ya. Contoh soal yang di layar ini. Perhatikan persamaan gelombang stasioner di bawah ini. Y-nya sama dengan 0,4 sin 5Vx kali cos 30 Vt. Di mana X dalam meter dan T dalam detik. Terus tentukan jarak simpul kedua dan perut ketiga dari ujung terikat. Nah, kita lihat nih. Si X ini kan ini 5V-nya sebagai K ya. Nah, ketika K-nya berada di sin KX, kita bakal simpulin kalau ini adalah gelombang yang terikat. Patokannya tuh di sin KX. Nah, kebetulan K-nya ini berada di sin. Makanya kita dapat simpulkan kalau ini adalah gelombang terikat. Nah, lanjut kita kerjain soalnya nih. Kita cari jarak simpul kedua sama perut ketiga. Nah, untuk mencari simpul, kalian gambar dulu deh ya, biar kalian lebih gampang membayangkannya. Nah, sebelum kalian cari, kalian kan tadi tahu ya, kalau jarak ini kan simpul ya. Nah, jarak antar simpul itu kan sama dengan setengah gelombang. Ada baiknya kalian cari dulu tuh nilai gelombangnya berapa, gitu ya. Jadi kalian cari dulu K itu sama dengan 2V per lambda. Terus cari deh lambdanya sama dengan 2V per K. Ya. 2V dibagi 5V. 5V dari mana? Dari sini nih. Karena 5V itu adalah nilai dari K. Gitu ya. Maka akan kalian dapatkan kalau lambdanya itu adalah 0,4 meter. Sampai sini masih nyambung ya. Terus kalian cari deh persamaan simpul itu adalah N-1 dikali setengah gelombang. Ya. Kan ditanya itu adalah jarak simpul kedua. Berarti nanti 1, ya pokoknya 2 gitu ya. 2 dikurang 1 dikali setengah kali 0,4. Nanti akan kalian dapatkan kalau X-nya itu adalah 0,2 meter. Ya, nyambung ya. Atau kalian bisa juga nih cari nih. Simpul kedua itu kan sama dengan setengah gelombang. Ya, ini simpul ke 1, simpul kedua. Nah, jaraknya itu setengah gelombang.
Ya langsung aja kalian tembak setengah lambda. Nanti kalian dapatkan juga nih, setengah kali 0,4 sama dengan 0,2 meter. Ya, gampang ya. Jadi kalian bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua. Terus nanti kalian suruh nyari jarak perut dari ujung terikat. Nah, jarak perutnya ke berapa nih? Jarak perut ketiga. Kalian masukin lagi nih persamaannya. P sama dengan 2n-1 kali seperempat lambda. 2 kali 3. Ya, 3 itu dari sini nih. Perut ketiga dikurang 1 kali seperempat kali 0,4. Nanti akan kalian dapatkan kalau P-nya itu adalah 0,5. Ya, nyambung ya. 0,4. Nanti akan kalian dapatkan kalau P-nya itu adalah 0,5 meter. Ini kalau pakai rumus. Atau kalian bisa lihat nih gambarnya nih. Perut ketiga itu kan 1, 2, 3. Nah, kalian hitung nih. Jarak perut ketiga ke gelombang terikat berapa? 1 gelombang tambahin seperempat gelombang. Nah, berarti kita tahu nih. Kalau perut ketiga itu sama dengan 5/4 gelombang. Nanti tinggal kalian cari aja deh. 5/4 dikali 0,4 sama dengan 0,5 meter. Sama aja ya. Kalau pakai rumus sama cara manual. Nah, kalau misal untuk gelombang terikatnya, kakak bakal bahas di video selanjutnya ya. Nanti di video selanjutnya kalian bakal belajar tentang gelombang terikat sama bagaimana caranya untuk membuat persamaan gelombang. Ya, kakak rasa untuk videonya cukup dulu ya. Kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa subscribe videonya dan kalian bisa follow Instagram kakak di Ayo Kita Privat. Dan kalian bisa kerjakan soal latihan-latihannya di www.ayoprivat.com. Ya, di sini kita belajar bareng-bareng, kita pintar bareng-bareng. Kenapa? Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.